Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman hari ini? Sehat selalu kan? Alhamdulillah. Kembali lagi di channel Penabur Misteri. Untuk kali ini, aku akan bawakan sebuah cerita yang berjudul Boneka Setan, yang diambil dari akun Twitternya Rama Atmaja. Oke, gak pakai lama, kita langsung ke ceritanya. Cus. Бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в дверь. Namaku Ranti. Seorang wanita berusia 30 tahun yang hidup sendirian di sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Aku adalah seorang yang skeptis terhadap hal-hal supernatural. Selalu penasaran dengan misteri. Hidupku sempat hancur ketika aku ditinggalkan oleh orang yang aku cintai. Untuk menghilangkan kenangan itu, aku memutuskan untuk menjual rumah itu dan memulai babak baru dalam hidupku. Mencari tempat tinggal yang baru tidaklah mudah, tapi aku beruntung memiliki beberapa teman yang membantuku dalam pencarian itu. Akhirnya, aku menemukan sebuah rumah di pinggiran kota. Rumah itu memiliki sejarah panjang. Dikatakan telah berdiri sejak zaman penjajahan Belanda. Bangunan itu memancarkan aura misterius yang menarik perhatianku. Sebelum membeli rumah ini, aku mendengar banyak cerita dari orang-orang sekitar. Mereka mengatakan bahwa rumah ini telah memiliki banyak pemilik sebelumnya, yang semuanya pergi karena alasan-alasan aneh. Mereka mengeluhkan peristiwa-peristiwa ganjil yang terjadi di rumah ini. Meskipun skeptis, aku tidak terlalu memperdulikan cerita-cerita itu. Bagiku, makhluk astral hanya ada dalam film horor. Ketika aku pertama kali memasuki rumah itu, suasana kunonya membuatku merasa seolah-olah aku telah kembali ke masa lalu. Semua furnitur dan dekorasi rumah tampak klasik, seperti lukisan hidup di era yang lalu. Aku merasa bahwa aku akan merasa nyaman tinggal di sini dan melupakan kenangan buruk yang pernah kuhadapi. Tetapi tak lama setelah pindah, hal-hal aneh mulai terjadi. Terdengar suara-suara aneh di malam hari, seperti langkah kaki berjalan di koridor atau suara tawa kecil seorang anak perempuan. Aku mencoba menjelaskan semua itu dengan logika, tetapi suara-suara itu semakin nyata. Suatu malam, ketika aku berjalan di koridor menuju kamar tidur, aku merasakan sesuatu yang tak terlihat di depanku. Tanpa sengaja, aku menginjakkan dan merasa ada sesuatu yang aneh di bawah kakiku. Aku mencoba untuk meraihnya dan terkejut karena merasa sesuatu yang berbulu dan kasar di bawah telapak kaki. Saat aku menyalakan lampu, ternyata itu adalah sebuah boneka tua yang aneh. Boneka itu berbeda dari yang pernah kulihat sebelumnya. Matanya gelap, bibirnya terjahit dengan rapi, dan terlihat sangat usang. Aku tidak ingat pernah melihat boneka ini sebelumnya di rumah ini. Dan aku bertanya-tanya, bagaimana bisa boneka ini muncul begitu saja? Tetapi kemudian, ketika aku mencoba meletakkan boneka itu di meja, dia tiba-tiba menghilang di depan mataku. Aku merasa semakin tidak nyaman dan bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi?
Boneka itu mungkin bukanlah benda biasa, tapi aku belum siap untuk menerima kenyataan itu. Suatu malam, ketika aku tidur, aku merasa sensasi aneh yang menyelimuti tubuhku. Aku merasa terangkat dari tempat tidurku dan hanyut ke dalam kegelapan. Aku mencoba untuk berteriak, tetapi suara tidak keluar dari mulutku. Aku merasa seperti melayang dan tenggelam dalam keheningan yang mencekam. Saat aku membuka mataku, aku mendapati diriku berada di alam yang sama sekali berbeda. Semuanya gelap, dan aku merasa seakan-akan aku tenggelam dalam kegelapan yang tak berujung. Tidak ada suara atau cahaya di sekitar, dan aku merasa terisolasi. Tiba-tiba cahaya mulai memedar, memperlihatkan keadaan sekitar. Hal pertama yang kulihat adalah seorang anak perempuan bergaun putih lusuh muncul di depanku. Rambut pirangnya terurai panjang, dan matanya memancarkan kemarahan saat dia menatapku. Di tangannya, dia memeluk boneka yang sama dengan yang pernah aku temukan di rumahku. Dia tampak sangat marah dan menunjuk ke arahku. "Kamu, mengapa kau menginjak bonekaku?" teriaknya dengan suara serak. Aku mencoba menjelaskan bahwa itu adalah kecelakaan, bahwa aku tidak sengaja menginjak boneka tersebut. Tapi dia terus memandangku dengan mata yang penuh kemarahan. Saat dia semakin mendekat, aku merasa rasa sakit yang tajam di kaki kananku. Aku menoleh ke bawah dan melihat seorang perempuan dewasa dengan rambut pirang yang sama menyerang pergelangan kakiku dengan kuku-kuku panjangnya. "Kau telah merusak boneka anakku, Elsa. Kau harus menerima ini sebagai balasannya," kata perempuan dewasa itu dengan suara serak. Aku berteriak kesakitan saat kaki kananku semakin terasa sakit. Rasa panas menusuk pergelangan kakiku membuatku merinding. Aku merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung. Elsa, anak perempuan kecil yang marah, terus menatapku dengan tajam. "Kau akan merasakan penderitaan seperti yang kurasakan karena kehilangan bonekaku." Aku mencoba untuk berteriak lagi, tetapi suara tidak keluar dari mulutku. Aku merasa semakin lemah, dan pandangan mataku mulai memudar. Aku mencoba melepaskan jeratan tangan makhluk itu dari kaki kananku, dan setelah berhasil, aku langsung lari. Namun, anehnya saat melihat ke belakang, aku melihat sosok wanita dewasa itu mengejar begitu cepat, menyerupai cicak. Apakah ini benar-benar mimpi? Kalau iya, tolong bangun, Ranti. Tolong, bangun, gumanku sambil terus berlari. Aku merasakan sakit, perih, dan panas saat luka di pergelangan kaki kanan semakin mengeluarkan banyak darah. Aku sedikit terpincang-pincang sambil terus berlari menjauh. Sialan anak itu, malah tertawa. Keluhku saat mendengar suara anak kecil tersebut menertawakan kejadian ini. Kejadian di mana aku dikejar dan lariku terpincang-pincang. Aku terus berlari melalui koridor yang panjang dan gelap. Tak ada cahaya yang menuntunku kecuali keberanian untuk terus bergerak. Tempat ini terasa seperti sebuah gedung tua atau bangunan yang megah
namun begitu kusam dan tak terawat. Aku tidak tahu berada di mana, dan baru kali ini aku melihat tempat ini. Semua terasa begitu asing dan menyeramkan. Di sepanjang koridor, aku bisa mendengar suara langkah-langkah yang mendekat. Aku merasa dikejar oleh makhluk yang tadi telah menyerang. Aku berharap bahwa jika aku bisa sampai ke pintu besar yang terlihat di ujung koridor ini, aku akan terbangun dari mimpi ini. Pikiranku terus berputar, mencari jalan keluar dari mimpi mengerikan ini. Akhirnya, aku tiba di depan pintu besar itu. Pintu itu terlihat seperti pintu gerbang sebuah istana kuno, dengan ukiran-ukiran yang indah namun usang. Aku tahu bahwa inilah satu-satunya peluangku untuk melarikan diri dari teror ini. Aku membuka pintu tersebut dan tiba-tiba terhanyut dalam masa lalu. Rumah yang aku tempati sekarang tampak segar dan berbeda. Semuanya terasa baru dan bercahaya. Aku menyadari bahwa aku telah kembali ke masa lalu. Lalu aku melihat sebuah keluarga kecil baru saja memasuki rumah ini. Keluarga tersebut adalah Harmono, seorang pria keturunan Jawa yang teguh dengan penuh kasih. Merupakan kepala keluarga. Istrinya adalah Julia, seorang wanita keturunan Belanda yang cantik, dengan rambut pirang yang tergerai panjang. Mereka memiliki seorang anak perempuan yang cantik, bernama Elisa, yang mirip sekali dengan ibunya. Pagi itu sangat cerah, dan keluarga kecil ini penuh dengan kebahagiaan. Mereka duduk di meja makan, menikmati sarapan mereka. Harmono selalu berusaha membuat semua orang tertawa dengan lelucon-leluconnya. Julia adalah seorang pianis berbakat yang sering memainkan lagu-lagu indah untuk keluarganya. Elsa adalah sosok anak yang ceria dan penuh imajinasi. "Kopi buatanmu selalu enak, sayang," ucap Harmono merayu Julia. "Mama, kau tahu, tadi malam aku bermimpi bertemu dengan peri kecil," kata Elsa dengan mata berbinar. "Benarkah, sayang? Ceritakan mimpimu pada Mama," ucap Julia sambil memandang anaknya dengan penuh kasih. "Nanti setelah sarapan, kita bisa pergi ke taman bermain seperti yang Elsa inginkan," usul Harmono. Namun suasana berubah secara tiba-tiba ketika aku melihat jam dinding berputar dengan cepat. Siang yang cerah berubah menjadi malam yang gelap dalam sekejap mata. Angin kencang mulai menerpa rumah, sementara petir menyambar langit dan hujan deras turun. Di tengah malam yang gelap, aku melihat Elsa yang imut tengah bermain dengan bonekanya di ruang tamu. Julia masih duduk di depan piano, dan Harmono menikmati secangkir kopi sambil membalikan halaman koran di dekat dapur. Semuanya terasa sempurna dan damai di dunia mereka yang kecil itu. Tiba-tiba, sebuah gebrakan keras terdengar dari pintu. Beberapa pria masuk dengan paksa. Wajah mereka ditutupi oleh kain sarung, dan mereka membawa senjata tajam. "Siapa kalian? Siapa kalian? Apa yang kalian lakukan di sini?" teriak Harmono sambil berdiri, berusaha melindungi keluarganya. Perampok-perampok itu memandang mereka dengan dingin. Salah satu dari mereka melemparkan Julia ke lantai dengan kasar.
Kau akan bersenang-senang bersama aku, bule, ucap perampok tersebut sambil tersenyum cabul. Julia menangis ketakutan dan Harnomo mencoba meraihnya. Elsa memegang erat bonekanya. Matanya penuh takut. Elsa memegang bonekanya. Matanya penuh ketakutan. Harnomo tidak gentar sedikit pun. Harnomo tidak gentar meskipun dalam ketakutan. Kalian tidak akan bisa merampas apapun dari keluarga kami. Namun perampok-perampok itu semakin ganas. Mereka menyerang Harmono dengan kejam, memaksanya menyerah. Julia berteriak histeris dan Elsa menangis ketakutan. Pandanganku dipenuhi oleh kekerasan yang tak terbayangkan. Teror dan ketakutan merajalela di dalam rumah itu. Dan aku tidak bisa melakukan apa-apa selain menyaksikan semua itu terjadi. Itu adalah kengerian yang tak akan pernah bisa aku lupakan. Aku terpaku di tempat. Mata penuh dengan keputusasaan saat ku melihat keluarga kecil yang berjuang untuk bertahan. Aku bisa merasakan emosi yang meluap-luap di dalam diri mereka. Dan itu memenuhi ruangan itu seperti badai yang mengerikan. Harnomo berusaha keras untuk melindungi istrinya. Tetapi perampok-perampok itu semakin ganas. Mereka memukulinya dengan brutal, memaksa Julia untuk menyaksikan penderitaan suaminya. Julia yang tadinya begitu anggun, kini hanyut dalam ketakutan dan bercucuran air mata. Elsa, si kecil yang imut, mencoba mempertahankan diri dengan bonekanya. Dia memukul salah satu perampok dengan keras di kepalanya, membuatnya meringis kesakitan. Tapi sayangnya, aksi kecilnya hanya memicu kemarahan lebih besar dari perampok-perampok itu. Kau pikir kau bisa melawan kami, anak kecil? Ucap salah satu perampok dengan suara mengerikan. Aku merasakan perutku terasa mual saat menyaksikan aksi kekerasan yang tak terhentikan ini. Aku ingin sekali berteriak, ingin sekali berlari dan melindungi keluarga itu. Tapi aku terjebak dalam dunia yang tak bisa diinteraksi. Pandanganku tertuju pada Julia yang berusaha meraih Elsa untuk melindunginya. Namun, seorang dari perampok-perampokan itu menghentikannya dengan kejam. Mereka mengepung keluarga itu dengan senjata-senjata mereka, dan suasana semakin mencekam. Harnomo yang terluka parah terkulai di lantai. Julia yang histeris ditangkap oleh perampok-perampok yang ingin menyakitinya. Dan Elsa yang masih berjuang keras dengan bonekanya. Semuanya terasa sangat gelap dan tak berdaya. Aku tahu bahwa aku harus menyaksikan akhir tragis dari keluarga ini. Aku melihat ketakutan di mata mereka. Dan aku merasakan keputusasaan yang begitu mendalam. Dengan air mata mengalir, aku terus menyaksikan malam yang mengerikan itu. Saat keluarga yang begitu bahagia dan harmonis itu merasakan kehancuran dan penderitaan yang tak terbayangkan. Dan aku terjebak dalam alam gaib. Hanya bisa berdoa
agar mereka semua dapat menemukan kedamaian di dunia setelah kematian. Saat aku menutup mata, air mata terus mengalir dan suaraku terseduh-seduh. Setelah beberapa saat, ketika aku membuka mata, aku mendapati diriku kembali ke ranjang tidur. Masih berkeringat dan bergelimang air mata. Realisasi bahwa aku baru saja mengalami pengalaman di dunia gaib begitu menghantamkan. Air mata yang mengalir masih bisa dirasakan di pipi ini. Tapi yang lebih mencolok adalah rasa sakit yang menusuk dari pergelangan kaki. Aku meraba-raba kakiku dengan perasaan cemas. Dan meskipun tak ada bekas luka yang terlihat, aku merasa ketidaknyamanan yang mendalam. Ketika aku mencoba untuk bangun dari ranjang, aku merasa pergelangan kaki ini kaku dan tak bisa digerakkan dengan normal. Setiap langkah yang kuambil terasa seperti dijalari dengan rasa sakit yang menusuk. Aku bergelayut pada dinding, mencoba berjalan dengan agak pincang. Sakit sekali. Kenapa ini terjadi padaku? Gumamku dalam hati. Mencoba mencari jawaban atas pertanyaan yang menghantui. Aku terus berjalan dengan pergelangan kaki yang terasa seperti ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Suara-suara langkah kakinya bergema di ruang tidur, menciptakan melodi kesakitan yang tak terdengar oleh siapapun. Pergelangan kaki ini tiba-tiba menjadi begitu bengkak dan merah, namun tanpa sebab yang jelas. Padahal tadi tak terlihat ada tanda-tanda apapun dan terlihat seperti normal. Pergelangan kakiku, apa yang terjadi padamu? Aku bertanya dalam kaki sendiri. Meskipun tahu bahwa tak akan ada jawaban yang memuaskan. Aku melanjutkan hidup ini penuh tanda tanya. Meskipun tubuhku ini telah kembali ke dunia asal. Kenangan tentang malam itu dan pergelangan kaki yang sakit akan selalu mengingatkanku akan keberadaan alam gaib yang sebelumnya sempat kuragukan. Oke, sekian dulu ceritanya. Semoga dapat diambil pembelajaran dari kisah cerita ini. Nantikan cerita-cerita lainnya yang tentunya lebih seru dan horor. Dan jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu. Dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.